Safira Erda, dosen tetap pada program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Riau dengan NIDN 0011089305. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dalam rangka penilaian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah visualisasi data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di program studi statistika dengan bobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester genap khususnya di semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam menyajikan data secara visual dengan menggunakan berbagai tools seperti R, Tableau, Python, dan lainnya. Fokus utamanya adalah mengubah data menjadi visual yang komunikatif, informatif, dan menarik secara estetika. Mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa profil lulusan, yaitu pertama, menguasai proses manajemen dan analisis data dengan perangkat lunak. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah statistika. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan hasil analisis secara lisan maupun tertulis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu memahami konsep eksplorasi dan visualisasi data. Yang kedua, mampu menjelaskan prosedur dan teknik visualisasi. Yang ketiga, mampu menggunakan perangkat lunak untuk membuat visualisasi data. Dan yang terakhir, mampu menyusun insight yang bermakna dari hasil eksplorasi dan visualisasi tersebut. Subcapaian pembelajaran mencakup berbagai jenis visualisasi, dari visualisasi data kategorik, data numerik, hubungan antar variabel, hingga visualisasi interaktif dan animasi. Terdapat beberapa materi yang dibahas selama perkuliahan, meliputi pertama, pengantar eksplorasi data dan visualisasi data. Yang kedua, visualisasi data untuk jenis diskrit, kontinu, kategorik, dan tren. Yang ketiga, visualisasi geospasial dan word cloud. Yang keempat, visualisasi multivariat dan dashboard interaktif. Dan yang terakhir, penyusunan infografis serta studi kasus nyata penyusunan infografis. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, Effective Data Visualization dari Evergreen tahun 2019, Data Visualization Made Simple karya Soluski tahun 2018, dan Guide to Create Beautiful Graphic in R tahun 2013. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Selain itu, saya juga memanfaatkan Google Classroom sebagai media penugasan dan evaluasi asinkronus. Beberapa metode pembelajaran yang saya terapkan antara lain, pertama, ceramah interaktif, yang kedua, diskusi kelompok, ketiga, role play dan simulation, serta penugasan individu berbasis project. Penilaian akhir mata kuliah mencakup aktivitas partisipasi sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, kuis sebanyak 5%, proyek akhir sebanyak 40%, ujian tengah semester sebanyak 15%, dan ujian akhir semester sebanyak 15%. Seluruh materi dibahas dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pada video ini, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran pertemuan ke-14 dengan topik penyusunan infografis. Pada sesi ini, mahasiswa diajarkan bagaimana hasil data dapat disusun menjadi bentuk infografis yang komunikatif dan estetis. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery atau penyampaian materi, materi disampaikan melalui pemaparan slide, papan tulis dengan spidol, dan juga penggunaan pointer. Pada sesi ini, mahasiswa diperlihatkan berbagai contoh visualisasi dan infografis. Kemudian, secara bersama, mahasiswa akan berdiskusi untuk memahami unsur-unsur penting dalam infografis, seperti warna, layout, narasi, hingga kecocokan grafis terhadap jenis data. Kemudian pada bagian interaksi dibangun melalui tanya jawab terbuka di kelas, diskusi dalam kelompok, serta review pada materi sebelumnya. Mahasiswa didorong untuk aktif mengemukakan pendapat, memberikan kritik terhadap contoh infografis yang ditampilkan, serta berdiskusi secara kritis. Untuk penilaian dilakukan melalui kombinasi sinkron dan asinkronus. Di akhir sesi, mahasiswa akan mengerjakan evaluasi singkat secara bersama di kelas, kemudian diberikan penugasan melalui proyek yang diunggah ke dalam Google Classroom.
Demikian penjelasan saya mengenai salah satu materi dari mata kuliah visualisasi data. Harapannya mahasiswa tidak hanya terampil membuat visualisasi yang menarik, tetapi juga mampu menyampaikan makna data secara efektif dan komunikatif kepada berbagai kalangan. Saya Agus Rizayarda menyatakan bahwa video ini merupakan bagian dari penilaian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut tampilan cuplikan pembelajaran pertemuan ke-14 dengan topik penyusunan infografis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah sarapan? Belum. Nah, nanti lain kali biasakan sarapan dulu ya sebelum masuk kelas. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Ada? Siapa yang tidak hadir? Raja. Oh, Raja ya. Oke. Nanti kita absennya via online, masuk di satu Unri, silahkan di absen ya. Kodenya nanti akan saya kirimkan di grup kita masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait teknik penyusunan infografis. Tahu infografis apa? Tahu. Apa itu, Imla? Sebagai informasi berdasarkan data. Ya, kita menggambarkan data itu menjadi sebuah informasi yang menarik. Oke, teknik penyusunan infografis ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Ingat nggak materi sebelumnya apa? Ya, penyusunan dashboard. Kita membuat dashboard menggunakan Google Studio. Oke, nah kali ini kita akan belajar nih bagaimana cara agar informasi seperti teman-teman lihat di sini. Ini kan ada tabel ya, tabel profil siswa di SMA Negeri 1 Bahagia. Kalau teman-teman lihat seperti ini, kira-kira informasi apa yang bisa didapatkan? Agak susah ya kita mendapatkannya, sehingga agar lebih cepat mendapatkannya kita bisa rubah informasi ini ke dalam bentuk infografis sehingga langsung bisa nih diperoleh apa informasinya. Sebagai contoh misal ada informasi toilet ada di sebelah kiri. Ini ada tulisan seperti gini, menarik nggak? Dari jauh kelihatan nggak? Nggak. Sementara kalau misalnya kita buat infografisnya, di sini ada gambar apa? Lambang apa ini? Ini lambang toilet? Simbol laki-laki dan perempuan ya yang biasa kita temukan di toilet. Ini ada tulisan toiletnya untuk mempermudah. Nah, ada panah ke kiri. Nah, di sini kita akan belajar terkait penyusunan infografis yang tujuannya agar teman-teman semua nanti mampu menyajikan insight melalui visualisasi yang tepat berdasarkan identifikasi dan formulasi masalah statistika menggunakan teknik eksplorasi data. Nah, harapannya teman-teman bisa menghasilkan infografis ini nih. Ini salah satu hasil infografis tahun lalu dari kakak kelasnya ya, berarti ya, dari kelompoknya Amanda. Itu. Nah, harapannya di akhir teman-teman bisa memahami pertama elemen penting dalam infografis, menganalisis infografis dan mengevaluasi infografis menggunakan pendekatan role play. Jadi nanti di sini kita tidak belajar secara full, tapi kita akan bermain sambil belajar. Oke, tertarik? Oke, contoh salah satu infografis yang biasa ditemukan di buku pemerintahan. Ini saya ambil dari buku Indeks Kualitas Keluarga, di mana ada infografis yang ditampilkannya. Nah, ke dalam melakukan infografis, teman-teman bisa menggunakan berbagai aplikasi. Untuk secara lanjutnya bisa menggunakan InDesign ketika membuat buku misalnya supaya lebih bagus layoutnya. Kemudian bisa menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan Excel. Nah, yang paling viral nih, yang paling sering digunakan yakni Canva. Ini sepertinya aplikasi wajib ya yang teman-teman bisa gunakan. Oke. Pertama kita harus tahu
tahu dulu apa itu infografis. Nah, infografis merupakan bentuk atau tampilan visual dari suatu informasi kompleks, baik di dalamnya itu ada data, ada fakta, ataupun opini. Nah, disajikan secara menarik dan sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Nah, kenapa infografis itu penting? Karena coba kita bandingkan antara dua gambar ini. Di yang pertama, ada yang mau bantu baca? Ya boleh, Tata. Kementerian Pertanian. Berdasarkan data Pusdatin menentukan tahun 2020, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama menghasilkan jagung terbesar di Indonesia dengan 5,37 juta ton. Diikuti Jawa Tengah dengan 3,18 juta ton. Dan di posisi ketiga ada Provinsi Lampung yang berhasil memproduksi jagung hingga 2,83 juta ton. Oke, bagus, Tata. Jadi di sini ada infonya bahwa yang paling tinggi itu Jawa Timur 5,37 juta ton, dilanjut Jawa Tengah 3,18 juta ton, dan Lampung di 2,83 juta ton. Nah, kalau ini kan sepertinya kita butuh konsentrasi penuh ya untuk membacanya. Coba bandingkan dengan ini, Risa. Informasi apa yang didapat dari sini? Sama atau tidak informasinya? Sama. Menarik mana? Yang kanan. Kenapa yang kanan menarik? Iya, karena visualnya. Apalagi? Warna lebih sederhana, tidak terlalu banyak angka, hanya dia ditampilkan yang penting-penting saja. Jadi ini salah satu manfaat kenapa pentingnya desain, karena manusia sendiri itu dapat mengenali gambar visual hanya dalam 13 detik. Jadi dalam 13 detik informasi semua sudah bisa didapatkan, sementara dengan ini kita harus membaca dari awal sampai akhir dengan konsentrasi yang penuh. Oke, di sini untuk prinsip desain pada infografis ada 5 yang harus diketahui. Pertama apa? Margin. Margin itu apa? Yes, batas tepi, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian warna. Warna ada apa saja? Yang paling populer. Pernah dengar kata Mexico Sidinio? Ya, apa itu? Nila. Oke, itu ada warnanya. Kemudian ada fontnya. Nanti font itu ada 3 secara umum. Kemudian ada letak. Letak itu atau posisi di mana penempatannya, dan terakhir komposisinya. Nah, sekarang kita main dulu. Jadi, di sini kita akan membagi kelompok menjadi 3 sampai 4 orang. Berarti kita bagi 4 kelompok saja di sini ya. Jadi nanti Syafira, Ingla, Risa, dan Femi, kemudian Sila, Tata, kemudian Kira, dan Mei satu kelompok, kemudian Dina dan Nisa satu kelompok sendiri, Dea dan Julia satu kelompok sendiri ya. Nah, jadi gini, teman-teman akan bermain peran sebagai CEO perusahaan. Jadi teman-teman yang akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari pekerjaan, misalnya dari data analis atau desainer. Nah, di sini saya sudah punya 4 infografis yang telah dibuat di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman saya bagi dulu. Ini 1, kemudian ini 1. Ini berarti ini ya bersama ya. Diskusi ini 1. Jadi kita sudah bagi menjadi 4 kelompok, di mana di sini teman-teman akan menjadi seorang CEO yang kita anggap expert baik di bidang analisis data, pengambilan keputusan, dan di bidang desain. Nah, ada beberapa tugas nih dari seorang CEO-nya. Pertama, kita diminta mengevaluasi infografis yang teman-teman pegang. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah sudah
sudah tepat dari sisi visualisasi berdasarkan 5 hal tadi. Apa saja? Langit, warna, font, letak, posisi. Oke, good. Nah, nanti kita akan evaluasi berdasarkan hasil tersebut. Kemudian, bagaimana infografis itu? Apakah sudah menyampaikan insight dengan jelas atau tidak? Apakah malah ketika baca infografis itu malah jadi bingung? Nah, itu akan kita evaluasi. Dan yang ketiga, apakah infografis yang dibuat sudah bisa digunakan untuk mengambil keputusan? Nah, pertama kita bahas terkait margin. Coba perhatikan infografis masing-masing. Margin. Margin itu seperti teman tahu adalah batas, tepi batas kiri, kanan, atas, dan bawah. Coba dilihat di sini, kalau teman-teman perhatikan, pertama kita harus memperhatikan posisi tepi batasnya. Jadi kalau teman-teman buat suatu konten, jangan mepet nih. Misalnya ini ada hak ciptanya. Hak ciptanya jangan sampai mepet ke paling bawah. Atau misalnya biasanya pakai simbol atau logo. Biasanya teman-teman mungkin karena supaya rapi, ditaruh di paling pojok sebelah kiri sehingga mepet. Sebenarnya secara konsep desain itu tidak tepat karena kurang bagus atau menarik. Contohnya seperti ini. Yang kiri dan kanan, mana yang lebih menarik? Kanan. Kenapa kanan lebih menarik? Karena ada marginnya. Iya, karena dia memberikan white space-nya ya, memberikan ruang untuk posisi kosongnya. Sementara di sini ini seperti kekurangan tempat, sementara di sini kelebihan. Jadi tidak kurang tepat, kurang bagus. Oke, yang kedua itu adalah warna dan kontras. Sebelum lebih jauh, coba teman-teman baca. Coba Julia baca. Take a deep breath. Ya, gimana nih kalau kita ngeliat ini gimana? Pengen ngambil nafas ya? Iya. Coba kalau ini Femi baca. Iya, tulisannya sama nggak? Sama. Tapi kenapa tiba-tiba ini langsung ada rasa unsur ketakutan ya? Ya, karena warnanya yang merah, seperti mengancam, kemudian horor. Jadi ketika mau ngambil nafas pun susah ya. Nah, itulah pentingnya pewarnaan. Coba tes dulu, perhatikan dulu masing-masing warna nih ya. Jadi informasi itu orang dibuat. Oke, jadi terlihat bosan bacanya karena kurang ceria gitu ya. Padahal dia pengennya generasi emas nih, harusnya jadi emas ya, malah jadi bosan ya. Oke, kalau di sini kurang satu kan ya. Kenapa di sini ada yang warna biru tiba-tiba merah gitu ya. Kemudian oranye di belakangnya merah. Oke, good. Kalau di sini? Kalau di sini kan kadang-kadang Indonesia darurat lingkungan ya Bu ya. Iya. Tapi darurat itu harusnya ada yang sedikit warna-warna merah sih. Benar-benar bagus nih. Orang semua. Soalnya kayak global warming banget. Makanya darurat lingkungan ini global warming ya. Oke, harusnya ada unsur-unsur merah yang kerasa di daruratnya. Oke, good. Kalau di sini? Good. Ini menyatu dengan highlightnya. Oke, jadi beberapa unsur dalam pewarnaan sesuaikan dengan tema. Ketika temanya darurat lingkungan, maka karena ada kata-kata kunci darurat, maka harusnya warna merah. Kemudian karena lingkungan misalnya bisa warna hijau. Kalau misalnya terkait bumi, hijau biru. Atau laut, kalau makanan, kalau secara psikologi warna makanan itu biasanya merah. Kenapa? Untuk meningkatkan rasa lapar. Itulah kenapa KFC warnanya merah. Sambal geprek biasanya warnanya merah. Karena kalau kita lihat tuh merah, jadi lapar gitu. Kalau misalnya warnanya hitam, jadi nggak jadi mau makan ya. Ya. Terus pahami pengaruh warna. Seperti tadi, misalnya ketika untuk membuat lapar kita buatnya warna merah. Misalnya untuk teknologi
teknologi biasanya gunakan warna biru. Kemudian untuk terkait kehutanan itu warnanya hijau. Lalu pasangkan gelap dan terang. Contohnya seperti apa? Merah hitam. Dari sini aja kelihatan nggak? Iya, gimana? Iya, kalau warnanya gelap, Iya. terang. Iya. Warnanya terang, tulisannya Gelap betul. Contoh ini misalnya ini Mei. Ini backgroundnya warna apa? Putih. Tulisannya hitam. Kalau yang sana biru, putih. Jadi gitu ya. Ada yang gelap, ada yang terang. Sehingga lebih terbaca. Kalau untuk keceriaan menggunakan warna orange. Orang ceria biasanya menggunakan bajunya orange. Kalau yang berani merah. Kalau yang misterius hitam. Makanya tadi ketika Tekken di breadnya menggunakan warna hitam, maka terlihatnya lebih kesannya misterius dibandingkan meminta untuk ngambil nafas secara normal ya gitu. Kemudian yang ketiga, font. Coba perhatikan font masing-masing. Font itu secara umum ada 3, ada sans serif, serif, dan script. Coba dilihat bedanya apa dari sini misalnya. Dari sini dulu. Coba Sila, kira-kira bedanya apa antara 3 ini? kalau sans serif tuh lebih kaku, Lebih kaku. Kalau lebih serif- formal. Lebih formal. Kalau serif? Kalau serif tuh dia agak Agak ini. Yang paling membedakan ada lekukannya. Iya, lekukan. Lekukan di ujungnya. Nah, kalau script lebih dekorasi ya, dekoratif. Nah, jadi sans serif, serif dan script ini adalah jenis induk dari fontnya. Nah, sementara di bawahnya lagi masih ada jenis-jenisnya. Misalnya Times New Roman. Kalau teman-teman ingat, kira-kira masuk yang mana? Serif, karena di ujungnya ada ekornya ya, ada lekukannya. Nah, ketika menggunakan font, usahakan maksimal hanya gunakan 2 jenis. Jadi kalau misalnya sans serif dengan serif atau serif dengan script, jangan semuanya kita lakukan. Atau gunakan satu font tapi berbeda-beda anakannya. Coba cek di infografis masing-masing. Jenis font apa yang mereka gunakan? Sebetulnya mungkin belum memenuhi hitungan 1,68, jadi kayak hampir mirip itu ukurannya. Oh, masih mirip ya. Jadi Walaupun ada beda, cuman kalau dilihat dari yang awal kita lihat itu kayak sama aja judul sama isinya. oke, sama ya. Jadi hampir mirip ya. Jadi perlu diperhatikan fontnya di sini. Ukuran font. Kalau di sini agak sama dengan kontennya. Oh, jadi masih belum ya. Harusnya sumber kemudian cara olah data biasanya lebih kecil. Oke, kalau di sini nggak ada perbedaan signifikan kok, soalnya isi sama judulnya tuh bahkan sama fontnya. isi sama judul bahkan sama fontnya ya. Ini nggak tahu mana isi mana judul gitu ya. Oke, nanti ini berarti harus diperbaiki. Kalau ini Isinya sudah ada, bentuknya sama semua. oh, besar kecilnya sudah ada, cuman hampir sama semua ya. Jadi tidak terlihat perbedaannya. Oke, jadi nanti tolong diperhatikan ya tadi ya. Oke, nah ini untuk yang terakhir sebagai evaluasi apakah teman-teman sudah bisa menyerap nih ilmu yang diberikan pada hari ini. Jadi saya punya dua konten atau 2 grafik sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira ini yang tepat nomor 1 atau nomor 2? 2. Kenapa nomor 2? Warnanya sesuai dengan kontennya. Contohnya apa Sila? Misalnya Itu ada water atau air, itu kan biasanya warnanya biru. Jadi di situ lebih tepat di nomor 2 karena di situ warna biru. Oke, kalau lain itu tanah ya, apa ya
ya, jadi warnanya hijau. Nah, apa kesimpulan hari ini? Ada yang mau bantu jawab? Ayo. Kalau enggak saya ulang lagi dari awal. Apa kesimpulannya? Ya, boleh Tata. Mungkin kesimpulan dari Tata dari pengertian infografis itu. Infografis tadi yang pertama itu bentuk atau tampilan visual dari suatu data yang divisualisasikan secara menarik untuk menarik informasi yang lebih penting gitu. Dan untuk prinsip desain dalam membuat infografis, Coba tunjuk temennya Kak, siapa kira-kira? Iya, Cemira deh, Bu. Boleh Cemira, prinsip desainnya ada berapa? Ada 5. Apa saja? Margin, ada warna, ada font, ada letak sama komposisi. Oke, good. Kemudian berdasarkan evaluasi tadi, karena teman-teman seorang CEO tadi, kita balik lagi sebentar, karena seorang CEO, kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan 3 ini tadi? Nih, 1, apakah sudah tepat dari segi visualisasi? Masih belum, jadi perlu ada perbaikan. Tadi perbaikan dari segi apa aja? Artinya warna, fontnya, komposisi dan letaknya. Sudah menyampaikan isi dengan jelas? Belum terlalu jelas. Ada yang bisa di-highlight lagi ya? Kalau kelompoknya Julia dia Masih ada perlu di-highlight. masih ada yang perlu di-highlight. Kelompoknya Tata? Sama, Bu. Masih perlu ada perbaikan dalam visual dalam bentuk penyampaian Dalam bentuk penyampaiannya. Oke, kalau kelompoknya Dina? Masih belum ya, jadi perlu di highlightnya untuk menyampaikan kisah dengan jelas. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan? Bisa? Udah ada rekomendasinya. Kelompoknya Sila? Sudah ada ya. Kalau kelompoknya Risa? Sudah bisa ya? Kemudian di kelompoknya Nisa? Bisa, tapi perlu diperjelas aja, Bu. Perlu diperjelas ya, karena kurang jelas. Nah, oleh karena itulah kita ada tugas mandiri. Nah, tugas mandirinya apa? Karena kita sudah punya infografis, kita tidak perlu cari di media sosial, cukup gunakan infografis tersebut, kemudian identifikasi tadi kesalahan-kesalahan dari infografis tersebut. Setelah diidentifikasi, teman-teman beri saran perbaikan untuk infografis tersebut. Misalnya tadi warnanya yang kurang tepat, kemudian misalnya marginnya terlalu pepet, berikan informasi perbaikan, lalu silahkan didesain ulang. Bisa menggunakan template yang sama ataupun template yang berbeda. Deadline-nya itu kapan? Minggu depan. Minggu depan? Nah, minggu depan tanggal berapa? 20 lah ya. 20 Juli 2025. Kemudian silakan nanti kita kumpulkan di CCN. Saya sudah buatkan tempat pengumpulannya. Jadi teman-teman silakan diskusikan di kelompok masing-masing, diperbaiki, kemudian di-upload. Jangan lupa sebelum tanggal 20. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sudah clear? Sudah. Kalau sudah, kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.